Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali bertemu dalam pelajaran secara online dalam pelajaran kita fikih dakwah dari kitab Ususu Manhajis Salaf fi Da'wati ila Allah Ta'ala, yakni prinsip-prinsip pokok-pokok manhaj jalan yang ditempuh oleh para salaf kita di dalam berdakwah ila Allah. Baik para santri dan santriwati yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama pada halaman 21. Bagi yang sudah mendapatkan kitab, bagi yang belum, silahkan mencatat faedah-faedah yang bisa didapatkan. Pembahasan yang pertama di sini adalah ta'rifu kalimatis salaf lughatan, yaitu tentang definisi kata salaf secara bahasa atau pengertian kata salaf secara bahasa. Yuqal, dikatakan salafa yaslufu salafan. Jadi kata salafa yaslufu salafan ay maksudnya madha, yakni yang telah lalu. Madha artinya yang telah lalu. Wa minhu al-qaumus sullaf. Wa minhu al-qaumus sullaf. Ada kalimat al-qaumus sullaf artinya al-mutaqaddimun. Artinya adalah al-mutaqaddimun, orang-orang yang telah lalu, orang-orang yang terdahulu. Wasalafur rajuli, dan salafnya seorang laki-laki artinya adalah aba'uhul mutaqaddimun, pendahulu mereka yaitu bapak mereka, bapaknya dia yang telah terdahulu, baik bapaknya, kakeknya, ya, eyangnya, dan seterusnya. Wal jam'u, jamaknya adalah aslaf, wa sullaf, jamaknya aslaf atau sullaf dari kata salaf. Wa minhu as-sulfah, dari kata salaf ini juga ada kata sulfah yang artinya ma yata'ajjaluhu ar-rajulu min at-ta'am qabla al-ghidha, apa yang didahulukan oleh seseorang dari makanan sebelum bersantap makan besar, makan siang. Misalnya dari buah-buahan ataupun minuman. Ini namanya as-sulfah. Berarti yang didahulukan. At-taslif, at-taqdim. Kalau taslif artinya adalah taqdim, yakni pendahuluan. As-salif, isim fa'il, dan juga as-salif, sifah musabbahah, menyerupai dengan isim fa'il. Salif ini artinya al-mutaqaddim. Ini orang yang mendahului. Orang yang mendahului. Wasulafatu kulli syai' asarathu awaluhu. Artinya bahwa sulafatu kulli syai', ini yang mendahului segala sesuatu dari masanya lebih dahulu. Baik. As-salaf aidan, salaf juga artinya man taqaddamaka min abaika wa dhawi qarabatik alladzina hum fawqaka fis sinni wal fadl. Adalah orang-orang yang mendahulimu dari bapak-bapakmu atau kerabat-kerabatmu yang mereka itu berada di atasmu dari sisi usia maupun dari sisi keutamaan. Ya, dari sisi keutamaan tentunya ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi para pendahulu yang tidak beriman itu tidak ada keutamaan pada mereka. Bahkan itu adalah suatu keburukan. Baik. Wahiduhum salif. Ya, bentuk tunggalnya adalah salif. Wa yuqalu fi qoulihi ta'ala, kata salaf ini ternyata
diambil juga dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini terdapat dalam Al-Qur'an, yakni surah Az-Zukhruf ayat yang ke-56. Allah berfirman, "Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin." Kami jadikan mereka itu salafan, pendahulu, dan contoh bagi orang-orang yang terakhir. Orang-orang yang terakhir. 6. Ja'alnahum, kami jadikan mereka, baik itu para nabi maupun para rasul, salafan, sebagai salaf, pendahulu, al-mutaqaddimin, yang mereka telah mendahului. Tujuannya untuk apa? Liyatta'idha bihim al-akhirun, supaya orang-orang al-akhirun, orang-orang yang belakangan itu mengambil mau'idhah, mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari perjalanan hidup mereka. Sebagai contoh, wa yuqal umamus salifah, dikatakan juga misalnya umat salifah, artinya umat-umat yang madiyah, yang telah berlalu, al-ghabirah, yang sudah berlalu masanya. Tujma'u sawalif, ini dijamakkan dengan kata sawalif. Wa yuqal ja'al qaumu sulfatan sulfatan. Misalnya ada kalimat ja'al qaumu sulfatan sulfatan, telah datang suatu kaum itu sulfatan sulfatan, maksudnya idza ja'a ba'duhum fi isri ba'din, apabila datang sebagian mereka itu setelah sebagian yang lainnya. Jadi sebagiannya itu mendahului sebagian yang lainnya. Wasalafatul askari muqaddimatuhum, dan salafatul askari artinya adalah muqaddamatuhum. Ini pimpinannya ya. Ya, pimpinannya, pendahulunya, atau pasukan depannya dari suatu tentara. Wasalaftul qauma, salaftul qauma artinya, atau wa ana aslafuhum salafan artinya idza taqaddamtuhum, apabila saya mendahului mereka, apabila saya mendahului suatu kaum. Iya. Wa alaihi fa kalimatus salaf tadullu ala man taqaddamaka fi syai'. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, maka kata salaf itu sendiri itu menunjukkan adalah kepada orang yang mendahulimu dalam segala sesuatu. Ya, sabaquka ilaih, yang telah mendahulimu, wa kunta ala tariqihi muqtadiya, dan engkau ya mencontoh, mengikuti langkah-langkah mereka atau jalan-jalan mereka. Jadi salaf itu sendiri secara bahasa artinya pendahulu. Bisa pendahulu yang baik maupun pendahulu yang saleh. Kalau pendahulu kaum mukminin adalah tentunya para salafnya adalah Rasulullah dan para sahabatnya, karena pendahulu yang saleh, mendahului dari sisi keimanan. Orang musyrikin juga punya salaf. Salafnya adalah ya, Abu Jahal, Abu Lahab, atau orang-orang musyrikin di masa dahulu. Orang-orang kafir dan seterusnya. Baik. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan yang kedua. Pesanian yang kedua, yaitu tentang ta'rifu kalimatis salaf istilahan, definisi kata salaf secara istilah. Qad ja'ala Allah Ta'ala li hadhil ummah marji'an aziman. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk umat ini marji', ya, tempat rujukan, tempat kita kembali yang agung ya, marji' yang agung, tempat kembali yang agung. Artinya segala urusan agama kita rujukkan, kita kembalikan, kita cocokkan dengan pendahulu kita. Yarji'una ilaihi, yang mana kaum muslimin itu kembali kepada poros tadi, kepada marji' tadi. Yata'assawna bihi, mereka membangun agama mereka dengannya. Haitsu yaqulu ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah uswah, teladan yang baik bagi orang-orang yang mereka mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Wa akhbarallahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala menghabarkan anna li hadhil ummata salafan, bahwasanya pada umat ini itu memiliki salaf. Sabaku lil huda war rasyad, yang mereka telah mendahului dari sisi petunjuk, dari sisi bimbingan. Haitsu yaqulu jalla wa ala fi muhkami tanzil,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya yang muhkam, yakni yang jelas, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu di awal dari kalangan muhajirin dan ansar, para sahabat. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, para tabi'in. Maka radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ini merupakan tazkiyah, rekomendasi tentang para salaf kita. Nah, wa ja'ala Allah Ta'ala adam al-ittiba'is sabiqin al-muhtadin musyaqatan wa tafarruqan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidak mengikuti para pendahulu kita yang telah mendapatkan petunjuk itu ya sebab mereka akan musyaqatan, ini terpecah, wa tafarruq, ya, atau mereka menjadi orang yang menentang Rasul dan para salaf, dan mereka akhirnya menjadi orang yang berpecah. Sebabnya kenapa? Ya, karena mereka tidak adamul ittiba'is sabiqin al-muhtadin, tidak mengikuti para pendahulu yang telah mendapatkan petunjuk. Haitsu yaqulu ta'ala, Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ya, barang siapa yang menentang Rasul setelah uh, jelas min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas bagi dia petunjuk, dan dia malah mengikuti ghaira sabilil mu'minin, malah mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman, maka balasannya adalah nuwallihi, kami akan palingkan dia, ma tawalla, kemana dia berpaling, artinya berpaling kepada kesesatan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Baik. Fal muta'ammil li hadhihi al-ayat ya'rifu bi ainil basirah wal huda. Orang yang muta'ammil, orang yang mau merenungkan dengan ayat-ayat ini, maka dia akan mengetahui dengan pandangan ilmu dan petunjuk, anna lil ummati salafan, bahwasannya pada setiap umat itu memiliki salaf. Tapi pada umat yang beriman, umat Islam, itu salafnya adalah salafun saleh, Rasulullah dan para sahabatnya yang telah beriman, orang-orang yang saleh, taqaddamu bil khair, yang mereka mendahului dalam kebaikan, wal huda, dan petunjuk, wasabaku ilai, dan mereka telah terdahulu padanya, wa amilu bihi, dan mereka telah mengamalkan kebaikan itu dan petunjuk itu, wa anattabi'a la yastahiqqan najata wal khairiyah, dan seorang yang mengikuti, seorang yang menjadi tabi, seorang yang mengikuti itu tidaklah berhak untuk mendapatkan keselamatan maupun kebaikan illa bisairi ala nahji man salafahu, kecuali dia harus berjalan meniti jalannya orang-orang yang telah mendahulinya dari orang-orang yang telah beriman, para salafun saleh. Wal amalu bima sabaqa ilaihi sabiqunal awalun, dan juga harus mengamalkan dari apa yang telah terdahulu, yang telah diamalkan oleh generasi terdahulu yang di awal generasi Islam ini, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan para sahabat muhajirin dan ansar. Wal istihqaqa litabi li wasfil ihsan illa bimutaba'ati sabiqin. Demikian pula tidaklah seorang pengikut itu berhak mendapatkan sifat ihsan kecuali dengan mengikuti para pendahulunya yang soleh, para sahabat. Baik. Kemudian yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menerangkan rahimahullahu taala, muwaddihan li hadzal makna, menerangkan makna ini. Mujallian lahu, menerangkan atau lebih memberikan penjelasan padanya. Fala falaha, tidak ada keberuntungan illa bittiba'ir rasul, kecuali dengan mengikuti Rasul. Jadi keberuntungan itu hanya ada pada mengikuti Rasul, mengikuti salaf kita, ini Rasulullah. Fa innallaha khassa lil falah, karena Allah mengkhususkan adanya keberuntungan, adanya kemenangan, adanya keselamatan itu dengan ittiba'ahu al-mu'minin, na'am, wa ansarahu, yakni dengan mengikutinya, ya,
dan juga menjadi orang-orang yang beriman. Wa ansarahu, dan menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falladzina amanu bihi", orang-orang yang mau beriman dengan Rasul. Wa azzaruhu, orang-orang yang mau membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang yang mau memuliakan, ya. Azzaruhu, yakni memuliakan Rasul, wa nasaruhu, membela Rasulullah, menolong Rasulullah, artinya menolong sunnah beliau, wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Dan orang yang mengikuti cahaya yang diturunkan bersama Rasulullah, ini Al-Qur'an, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ai la mufliha illahum, tidaklah ada orang yang beruntung kecuali mereka yang tersifati dengan sifat-sifat tadi, sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Kemudian faqad bayyana Allahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan anal falaha, bahwasanya keberuntungan liman ittaba'an nura, bagi orang yang mengikuti cahaya, yakni Al-Qur'an, alladzi unzila ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa nasarahu wa azzaruhu wa yanqusu minnal falahi wan najati. Keberuntungan dan keselamatan itu akan semakin berkurang, bahkan sampai tidak ada, sampai habis. Seseorang tidak mendapatkan falah dan najah, tidak mendapatkan keberuntungan maupun kemenangan. Kapan itu? Biqadri ma, seukuran dengan ma yungkisu al-abdu min ittiba'in nur. Sejauh mana dia semakin kurang dalam mengikuti cahaya, yakni Al-Qur'an itu. Jadi semakin dia berpaling, semakin dia jauh dari Al-Qur'an, maka dia semakin tidak mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Alladzi anzalahu Allahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah. Yaqulu Syekhul Islam rahimahullahu taala muwaddihan hadzal makna. Syekhul Islam mengatakan, menerangkan makna ini bijalai min anna, dengan jelas, ya, menerangkan dengan sangat jelas, min anna najata wal falaha bittiba'i man sabaqa min as-sabiqin al-awwalin. Bahwasanya keselamatan, keberuntungan itu dengan cara mengikuti orang yang telah terdahulu dari kalangan para salaf kita yang terdahulu, para sahabat. Wa innamas siratal mustaqim, sesungguhnya siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah siratul ladzina an'amallahu alaihim, jalannya orang-orang yang telah berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka? Pendahulu kita, nabiyin, para nabi. Wasiddiqin, para orang-orang yang membenarkan para nabi dan para rasul. Dan imamnya para siddiqin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Imamnya para siddiqin adalah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama kali membenarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyuhada, dan juga orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan juga orang-orang yang saleh di kalangan para a'immah, para imam. Hiya sabilu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sabilu khulafaihi wa ashabihi, itu adalah jalannya nabi kita, jalannya para khulafa rasyidin dan para sahabatnya. Wa man salaka sabilahum, dan orang-orang yang menempuh jalan mereka. Hum, mereka adalah as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, ila akhiril ayah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma akhbara an ikhtilafil ummah, Nabi ketika mengkhabarkan, ya, terjadinya perselisihan pada umat, fi amri diniha, dalam perkara agama, wa nusyu'il ahwa, munculnya hawa nafsu wal firaq, dan kelompok-kelompok fiha padanya. Ausa, Rasulullah mewasiatkan umatnya untuk apa? Birruju, untuk kembali, ya, lisalifin, pada para salafnya, yakni para sahabat al-awwalin, yang terdahulu, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar. Ini perintah dari Rasulullah, wasiat dari Rasulullah. Bukan hanya sekedar nasihat, tapi wasiat. Dan wasiat itu lebih dalam daripada sekedar nasihat. Iya. Wa ja'ala ruju'a ilaihim sababan fin najah. Rasulullah menjadikan kembalinya kaum muslimin kepada mereka, rujuknya kembali atau rujuknya kepada para sahabat, itu menjadi sebab keselamatan minal mahalik, dari kebinasaan. Lebih-lebih di zaman kita sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan mahalik, sesuatu yang menghancurkan, ya, menghancurkan agama, menghancurkan akidah. Maka tiada solusi yang terbaik kecuali rujuk kembali kepada jalan yang ditempuh oleh para sahabat kita.
sahabat Nabi, yakni uh, sahabat Muhajirin dan Ansar. Wal bid'ah wal fitan, penuh dengan bid'ah dan fitnah. Haitsu yaqulu fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Wajibannya apa? Fa'alaikum bisunnati. Wajib untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Dan Rasulullah gandengkan dengan wasunnatil khulafa'il mahdiyin. Sunnahnya para khalifah yang telah mendapatkan petunjuk ar-rasyidin, yang telah terbimbing. Addu 'alaiha bin nawajid. Gambaran perintah untuk berpegang teguh dengan sangat kuat. Wa iyyakum muhdatsatil bid'ah. Hati-hati kalian dari perkara baru yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Maka sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah, setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Wastahaqqa salafus salih radhiyallahu taala anhum ajma'in hadzal fadla azim al-azim. Para salaf kita, mereka berhak mendapatkan ya keutamaan yang agung ini. Kenapa? Bisababi mahadahumullah, disebabkan apa yang Allah hidayahkan kepada mereka subhanahu wa ta'ala. Ilaihi minas shawab, kebenaran itu ada pada mereka. Wal huda, dan petunjuk itu ada pada mereka. Haitsu yaqulu Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam menerangkan fi ma'radi bayanihi, ya, dalam memaparkan penjelasan beliau di akidati ahli sunnah wal jamaah, tentang akidah ahli sunnah wal jamaah wa adba'i salaf. Kata beliau, was-shawab, ya, yang benar fi jami'i masailin niza, dalam semua masalah-masalah perselisihan, ya, maka na alaihi salafu minas sahabah, ya, yang benar dari semua ketika terjadi perselisihan-perselisihan itu adalah tatkala sesuatu itu, masalah-masalah itu berada di atas salaf dari kalangan para sahabat dan tabi'in lahum bi ihsan. Jadi kalau kita bingung dalam membedakan mana ini yang benar, ada pendapat ini, pendapat itu dalam masalah ini, lihatlah siapa yang di atas para salaf, di atas para sahabat, yang sesuai mencocoki dengan prinsip mereka. Seperti contoh dalam masalah ketika pandemi ini, iya, bingung, ada orang yang menentang pemerintah, konspirasi, ada orang yang mengikuti pemerintah dalam arahan-arahan pemerintah terkait dengan masalah wabah ini. Maka bagaimana sikap para sahabat terkait dengan wulatul umur? As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Itu yang kita pegangi. Fahadal kalam minhu rahimahullah. Maka penjelasan Syekhul Islam rahimahullah yubayyinu lana mahiyata kalimatis salaf. Menerangkan kepada kita tentang apa? Pokok-pokok, prinsip-prinsip atau substansi-substansi dari kata salaf itu sendiri. Wa madluliha, dan penunjukan apa yang ditunjukkan dari kata salaf itu sendiri secara istilah. Jadi secara istilah, wasanya yang dimaksud dengan salaf itu adalah wa annal murada biha as-sahabah wa tabi'un. Yang dimaksud adalah para sahabat dan para tabi'in lahum bi isanin. Faman ja'alahum salafan lahu fittiba'i wal fahma kana salafiyan. Maka barang siapa yang menjadikan mereka, para sahabat, tabi'in, wa atba'ut tabi'in, sebagai salafnya, untuk diikuti dan untuk dalam masalah pemahaman, yang dicontoh, dalam masalah pemahaman juga, maka itulah salafi. Itulah salafi. Jadi penamaan salafi itu bukan perkara baru. Ya. Wa inna makanu ahaqqa bil ittiba. Mereka, para sahabat, adalah orang yang lebih berhak untuk diikuti. Li'anna Allah jama'ahum ala aslin wahid. Karena Allah telah menyatukan mereka di atas satu pondasi. Falam yu'raf anhum tanazu'. Ya. Tidak diketahui, tidak dikenal di zaman mereka itu adanya perselisihan, persengketaan, ya, dalam masalah akidah. Ya. Adapun kalau masalah-masalah amaliyah ibadah yang sama-sama ada dalilnya, itu biasa, itu bukan khilaf yang tercela. Baik. Fi usuliddin, ya, dalam masalah usul, pokok-pokok agama. Taib. Maka wa fi hadza yaqulu Syekhul Islam rahimahullah. Syekhul Islam kembali mengatakan, amma salafu, adapun salaf, kas sahabah wa tabi'in, seperti para sahabat dan tabi'in, lahum bi ihsan, yang mengikuti mereka. Falam yu'raf lahum fi hadzal asli, tidak dikenal pada mereka dalam masalah pokok agama itu tanazu, perselisihan. Bal athar mutawatirah anhum bih.
Bahkan riwayat-riwayat, asar-asar yang datang menerangkan tentang hal itu mutawatirah, sangat banyak sekali. Bercerita tentang sahabat itu bersatu di atas akidah yang lurus. Wa yu'akkidu rahimahullah bi annahu la sihhata lil amri, dan beliau rahimahullah kembali menekankan bahwasannya tidaklah dikatakan benar pada suatu perkara illa bima warada anillah, kecuali perkara itu datangnya dari Allah, wa rasulihi, dan juga datangnya dari rasulnya, wa ashabihi, dan juga datangnya dari para sahabatnya, wa tabi'in, dan dari para tabi'in, lahum bi ihsan. Alladzina hum a'rafu billah, mereka lah orang-orang yang paling tahu tentang Allah, ya, wa ahkamihi, paling tahu tentang hukum-hukum Allah, wa sallamna lahum amr syariah, maka kita hendaknya menyerahkan kepada mereka, ya ini para sahabat Rasulullah dan para sahabatnya, perkara syariat kita, bukan kita itu berinovasi tentang agama kita. Wahum qudwatuna, mereka adalah qudwah kita, panutan kita, teladan kita, fima akhbaru anillahi wa syar'ihi, dalam perkara-perkara yang dikhabarkan, yang mereka kabarkan tentang Allah dan syariatnya. Jadi manut saja kepada bimbingan Rasulullah dan para sahabatnya, pasti selamat. Waqad ansafa man ahala alaihim, maka sungguh telah berbuat insaf, telah berbuat adil, telah berbuat lurus orang yang mengihalahkan, menyandarkan agama kepada mereka. Waqad syaqaqa man kharaja an tariqihim, maka sungguh telah menyimpang orang yang keluar dari jalan para salaf, para sahabat. Wa madzalika illa lima qama fi qulubihim min ikhlasin niyati lillah wa tajridil mutaba'ati lin nabiyil huda. Ya. Kenapa mereka para sahabat itu patut dan layak untuk diikuti, menjadi panutan kita? Wa madzalika, dan tidaklah yang demikian itu melainkan karena mereka para sahabat itu telah menegakkan, telah mewujudkan dalam hati-hati mereka keikhlasan niat yang sangat luar biasa hanya kepada Allah. Tajridil mutaba'ah lin nabiyil huda, memurnikan dalam mengikuti nabi yang telah mendapatkan petunjuk, ya. Benar-benar murni mutaba'ahnya itu, tidak berpaling kepada selain nabi. Wat mihlali jami'il maqasid, menghilangkan semua tujuan-tujuan, niatan-niatan dari selain syariat, min qulubihim, dari hati mereka. Ya, tujuan mereka hanyalah mengikuti Rasulullah, mengikuti, ikhlas kepada Allah dan mengikuti Rasulullah. Wa fi hadza yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullah, sehingga Syekhul Islam mengatakan fa inna ahlal haq was sunnah, maka ahlul haq dan ahlus sunnah la yakunu madbu'uhum illa Rasulullah. Tiada lain yang diikuti panutannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang mana Rasulullah itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa ala dawi ma taqaddama dzikruh, berdasarkan penerangan yang telah terdahulu, yang telah kita sebutkan tadi, maka yatabayyan, semakin jelaslah, anna kalimat salaf, bahwa kata salaf itu tutlaku ala sahabatin nabiyina, diberikan kepada sahabat nabi kita, ini para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tabi'in, para tabi'in, lahum bi ihsan radhiyallahu taala anhum ajma'in, wa man tabi'ahum, dan juga diberikan kepada orang yang mengikuti mereka ala hadzal din al-haq, yang mengikuti mereka di atas agama yang benar ini, ya. Maka juga menjadi pengikut salaf yang diistilahkan dengan kana khalafan li khairi salaf, menjadi generasi khalaf, generasi belakangan yang mengikuti salafnya dalam kebaikannya para salaf. Baik, insyaallah jelas ya terkait dengan penjelasan definisi salaf secara bahasa maupun secara istilah. Jadi kesimpulannya bahwa secara bahasa tadi, salaf, kata salaf itu memiliki makna artinya pendahulu. Bisa pendahulu yang baik, bisa pendahulu yang jelek, masih umum. Tapi dalam makna secara istilah semakin jelas bagi kita bahwa pendahulu kita, para salaf kita adalah Rasulullah dan para sahabatnya, serta para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Baik. Dan itu disebutkan dalam ayat tadi ya, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Baik,
Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.